Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bahaya iri hati yang terdapat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat yang pertama sampai 25. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan belajar dari kisah penyaliban Tuhan Yesus. Kematiannya di kayu salib merupakan sebuah kisah yang penuh dengan fitnahan, rekayasa, dan persekongkolan jahat dari para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan orang-orang Farisi. Mereka berusaha untuk menjebak Yesus dengan berbagai macam cara. Mereka iri hati kepada Yesus, apalagi ketika Yesus mengatakan dirinya Mesias dan mengaku dirinya sebagai anak Allah di depan mahkamah agama. Mereka semakin gusar. Terdapat pada Lukas 22 ayat yang ke-66 sampai 71. Mereka banyak mempelajari kitab suci, tetapi mereka tidak memahami isinya. Dalam perjanjian lama telah dinubuatkan bahwa Sang Mesias akan lahir, namun mereka menolak akan keberadaan Yesus karena dia hanya seorang anak tukang kayu. Yesus juga dianggap sebagai ancaman serius bagi popularitas dan wibawa mereka sebagai pemimpin agama. Mereka khawatir kalau orang banyak akan menjadi pengikut Yesus. Itulah sebabnya mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahannya agar dapat menyingkirkannya. Para pemimpin agama membawa Yesus ke hadapan Pilatus dengan 3 tuduhan, yaitu pertama, menuduh Yesus sebagai penyesat bangsa Yahudi. Para pemimpin agama melaporkan Yesus dengan tuduhan Yesus telah menyesatkan bangsa Yahudi, bahwa telah terjadi kekacauan dan kegelisahan di tengah masyarakat. Hal ini berhubungan dengan masalah agama. Masalah agama juga dianggap berpengaruh terhadap stabilitas politik. Kedua, menuduh Yesus melarang membayar pajak kepada kaisar, terdapat pada ayatnya yang kedua. Tuduhan ini berkaitan dengan relasi Yesus ke negara. Yesus dianggap menentang kaisar. Menurut para pemimpin agama, Yesus mengajarkan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Padahal Yesus sendiri mengajarkan agar mereka memberikan apa yang wajib mereka berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Terdapat pada Lukas 20 ayat 25, Matius 22 ayat yang ke-22, dan Markus 12 ayat yang ke-17. Ketiga, pengakuan Yesus bahwa dia adalah Kristus, yaitu Raja. Terdapat pada ayat yang kedua. Hal ini disampaikan agar Pilatus merasa terancam dengan pengakuan Yesus, sehingga Pilatus bersedia untuk menjatuhi Yesus dengan hukuman mati. Pada ayat 3, Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah Yesus adalah raja orang Yahudi? Tetapi Yesus menjawab bahwa engkau sendiri mengatakannya. Yesus tidak bermaksud untuk mendirikan kerajaannya di dunia. Konsep Yesus adalah Kingdom of God, yaitu kerajaan secara spiritual yang membebaskan manusia dari dosa. Terdapat pada Yohanes 18 ayat 36 dan Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Pilatus memutuskan bahwa ketiga tuduhan yang disampaikan oleh pemimpin agama Yahudi ini tidak terbukti kebenarannya. Kemudian Pilatus mengirim Yesus ke hadapan Herodes karena Yesus adalah orang Galilea. Tetapi Herodes pun tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus. Kedua pemimpin ini sebenarnya memiliki hak untuk mengadili, menghukum, atau membebaskan Yesus. Tetapi karena situasi di mana orang banyak mendesak untuk menghukum dan menyalibkan Yesus, sehingga Yesus akhirnya memperoleh ketidakadilan. Yesus tidak mendapatkan kebebasan yang menjadi haknya. Hal itu terjadi karena para penguasa, baik Pilatus maupun Herodes, tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang pemimpin. Mereka mengorbankan kebenaran demi kebohongan. Mereka tidak takut kepada kebenaran, tetapi mereka takut dengan situasi saat itu. Namun semua keadaan itu Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya
untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi kita untuk menjaga hati. Jangan sampai roh jahat menguasainya. Firman Allah dalam kitab Amsal 4 ayat 23 menjelaskan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati merupakan pusat kehidupan manusia. Jika hati kita baik, maka baiklah segala perbuatan yang dihasilkan. Namun jika hati kita tidak baik, maka akan menimbulkan tindakan yang buruk, bahkan bisa merugikan orang lain atau diri sendiri. Yakobus juga menuliskan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Pada saat Kain iri hati kepada Habel, maka akhirnya berujung kepada kematian adiknya. Iri hati dapat mengakibatkan dengki dan berujung kepada perbuatan jahat. Biarlah hati dan pikiran kita dipimpin oleh Tuhan senantiasa, sehingga kita tidak akan pernah membiarkan sedikit pun ada niat jahat dalam hati kita kepada sesama. Mazmur 66 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.